Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya sampaikan tentang tema meneguhkan la ilaha illallah, dan subtema pada malam hari ini saya ingin sampaikan dengan judul hanya satu Tuhan. Jadi mudah-mudahan masih ingat dengan tema-tema sebelumnya. Dan kalau kemarin adalah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu Allah yang mengatakannya. Sekarang kita tahu bahwa Allah menceritakan pada kita di dalam Al-Quran tidak kurang dari 20 kali menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada lebih dari satu. Allahu Ahad itu satu kali, Ilahun Wahidun tidak kurang dari 11 kali, Ilahau Wahidah tidak kurang dari 2 kali, Wahwal Wahidu 1 kali, Allahu Al-Wahidu 3 kali, Walillahi Al-Wahidi 2 kali. Jadi ragam dari ungkapan ini semuanya tertuju pada satu hal yang sama, bahwa bagi orang yang beriman, bagi orang yang bersyahadat, bagi orang yang berislam, bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang meyakini bahwa firman Allah dalam Al-Quran adalah benar, dan dia yakin percaya dengan Al-Quran, maka dia harus teguh, dia harus kokoh, dia harus penuh percaya, tidak perlu menoleh kepada yang lain, karena Tuhan yang harusnya dan yang benar untuk diyakini ada dalam lubuk hatinya adalah hanya satu-satunya. Saya ingin bawakan contoh. Tentu kalau yang pertama ini kita sudah hafal semua. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu dialah Allah yang satu, ahad. Ahad itu adalah tentu beda dengan satu, dengan wahid. Dan ahad menunjukkan adalah satu tak berbilang, tidak ada duanya. Dengan misalnya ungkapan ilahu wahidun, kita dapat temukan misalnya dalam beberapa, tadi kita lihat ada 11 kali minimal terulang di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu
wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang benar dan berhak untuk kita beribadah dan mengabdi kepadanya kecuali Dia yang Dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 73. Kata Allah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Kata Allah, wa ma min ilahin illa ilahu wahidun. Tidak ada ilah yang benar itu adalah kecuali ilah yang satu. Maksudnya adalah tentu Allah. Kita ambil contoh misalnya dengan ilah wahidah terkait dengan Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah terkait dengan para putra daripada Nabi Yakub. Ya, kita tahu Nabi Yakub adalah nanti akan turun-menurun dalam generasi yang dikenal dengan Bani Israel. Itu Tuhannya satu, dan itu adalah maksudnya Allah. Berikutnya adalah misalnya Allahul Wahidu. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16 Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Katakan olehmu ya Muhammad bahwa pencipta segala sesuatu itu adalah Allah. Wa huwa, dan Allah itu yang mencipta segala sesuatu itu adalah Al-Wahidu Al-Qahhar. Dia adalah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Misalnya adalah, ini terakhir, kita lihat misalnya dalam surat Ghafir ayat 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum. Ini pada hari kiamat. Milik siapa? Hari ini, yaitu hari kiamat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, lillahi al-wahidi al-qahhar. Milik Allah yang esa dan tidak ada yang bisa mengalahkan atau bahkan Allah yang mengalahkannya. Jadi para jemaah sekalian, yakinlah bahwa ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu adalah tidak ada Tuhan yang benar dan berhak untuk kita beribadah, mengabdi, kita berhamba kepadanya kecuali hanya satu-satunya, yang dia adalah Allahu Azza wa Jalla. Dan puluhan daripada nama dan sifat atau bahkan ratusan sudah saya sampaikan, tetapi tentu hanya satu ayat saja waktu itu, yaitu ayat kursi, untuk kita mengenal tentang siapa Allah itu. Tetapi kalau digali tentu adalah ratusan dari sekian puluh ayat. Mudah-mudahan semakin jelas, jangan sangsi Tuhan kita itu adalah bukan selain Allah, tetapi hanya Allah saja. Dan karena itu mantenglah, fokuslah, tertujulah. Kalau kita ingin mengabdikan diri berhamba, tentu hanya kepada Allah. Dan berarti juga kalau kita butuh
Kalau kita meminta, kalau memohon pertolongan, memohon perlindungan, tidak perlu dan tidak boleh kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.